Apa tawaran Pak Mahfud bagi Pak Purbaya untuk katakanlah menelisik lebih jauh soal ini? Memperpanjang, membuka kembali Satgas atau bagaimana? Ya terserah apakah bentuknya Satgas, tapi ini hutang orang kepada negara. Itu urusan ada tanda tangannya gitu. Dan intinya tuh di situ Pak. Bukan semata-mata mengembalikan kerugian negara, tapi ini utang orang kepada negara. Iya, utang orang kepada negara. Gitu. Jadi mungkin ini akan berat. Karena Pak Purbaya itu akan menghadapi, ini teman itu, ada yang jadi menteri juga loh, yang punya kasus itu. Oh ya? Kabinet, saya nggak sebut menteri, masuk di kabinet sekarang yang desak-desak saya tuh, ini harus dikeluarkan, ini udah putus pengadilan, bukan korupsi, memang bukan korupsi saya bilang, tapi dia punya utang perdata, suruh datang ke sini orangnya, saya bilang, ketemu saya, wow, akhirnya apa? Dia mau nelpon pejabat, telepon, dia bilang pejabatnya kalau cuma sesama menteri atau sama Menko saya enggak, kecuali Anda nelpon presiden, kalau presiden saya sudah selesai, saya bilang. Akhirnya ya udah gitu. Sampai begitu ya? Yang begitu banyak. Berani enggak ngadepi kayak gitu? Nah ini Pak Purbaya dengarkan ini. Enggak, saya salut Pak Purbaya. Kalau enggak berani enggak apa-apa. Gebrakan yang sampai sebulan ini dilakukan saya salut dan hormat gitu. Ada rasa baru bahwa misalnya siapa tuh yang sama Pak Renal Kasali kemarin podcast tuh ekonom. Saya nonton. Ferry Latuhihin. Ya, itu bagus. Tidak setuju dengan ini. Itu hanya pembanding aja bagi saya. Setuju, tidak setuju terserah. Tapi langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya bagus. Gayanya bagus. Di DPR dia percaya diri kan. Percaya diri. Jawabnya langsung aja. Di wartawan langsung aja gitu. Tidak ada yang ditutupi, ceplas-ceplos. Tinggal kita lihat seberapa jauh nanti dia akan terus bertahan dengan gaya seperti itu. Iya, akan terus bertahan berapa dan menghadapi kanan kirinya berani enggak, kan gitu kan. Saya bukan pemberani juga, tapi saya tunjukkan aja bahwa akan menghadapi itu dia. Termasuk juga kondisi ekonomi seberapa efektif teori-teori atau kebijakan dia. Karena orang menunggu kan Pak, ini kan baru 1 bulan gitu. Orang melihat bedanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Ada lagi yang saya ingin titipkan. Banyak nih titipan nih kepada mumpung ada harapan dari gaya dia dan cara dia memutuskan apa Pak? Negara ini punya hutang ke masyarakat itu banyak sekali. Negara berhutang. Kalau tadi kan masyarakat berhutang ya. Kalau tadi negara berhutang. Sampai saya pergi itu 5,8 triliun lebih. Oh ya. Hutang negara. Misalnya orang garap proyek lalu tidak dibayar oleh negara, sudah diputus oleh pengadilan harus bayar, tidak dibayar juga. Pembebasan tanah tidak dibayar, macam-macam di seluruh Indonesia itu 5,8 triliun. Totalnya. Nah, ini tidak pernah dibayar. Ketika disuruh bayar, presiden sampai 2 kali mimpin rapat. Hutang kepada rakyat harus dibayar, kata presiden. Presiden Jokowi ya? Iya, Presiden Jokowi. 2 kali. Bulan Juni, kemudian saya bentuk tim. Atas perintah Pak Jokowi untuk bayar hutang, saya bentuk tim. Minta laporan Menteri Keuangan berapa hutang kena. Waktu itu sekitar 5,8 triliun. Dari macam-macam ini. Ketika disuruh bayar, ada aja alasannya. Nggak pernah mau bayar. Ya mungkin karena prinsipnya Menteri Keuangan tuh mencari uang, bukan mengeluarkan uang. Mungkin gitu kali ya. Perbendaharaan negara, kekayaan negara itu menghimpun ya. Tapi coba kalau rakyat. Tapi ini persoalan hukum kan Pak? Iya. Kalau rakyat itu punya hutang ke bank, ke negara. Terlambat 1 hari dilelang tanahnya. Minta nawar seminggu lagi. Saya jual sendiri, enggak boleh. Lelang. Disita bahkan ya? Sita, iya. Iya kan? Disita lalu dilelang sendiri. Tanpa persetujuan. Itu banyak orang yang kehilangan tanah. Bahkan dilakukan dengan cara-cara mafia. Orang sudah mau bayar, di stop oleh mafia. Menurut Pak Mahfud tidak fair negara ini kalau itu tidak? Tidak fair kalau tidak bayar. Coba contoh. Yang nangis di DPR itu. Istaka Karya. Istaka Karya, itu viral Pak, video itu. Istaka Karya kan. Dia membangun di sana tuh, di Semarang. Mengumpulkan uang masyarakat gitu, pinjam-pinjam untuk membangun sebuah proyek pemerintah. Sesudah selesai tidak dibayar 23 miliar. Itu orang kecil loh. Kan banyak banget. Itu masih ada videonya, orang nangis. Dan orangnya datang ke saya mau minta tolong, Pak ditagihkan ini. Kami ini ngumpul masyarakat menjadi miskin karena ini. Padahal dulu biar mendapat untung, menggarap punya negara. Ada lagi nih yang tragis itu. Kasus Tarifin.
Tarifin ya. Tarifin. Jadi begini, Tarifin ini anak seorang pengusaha besar di Riau. Oke. Ya, Tarifin ini. Tahun 63 perusahaannya besar. Ya kan Pak, tahun 63 ya? Iya, ekspor itu maksud saya. ke Malaysia. Tiba-tiba ada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Bung Karno kan ada Ganyang Malaysia, perang kan dengan Malaysia. Nah saat itu, semua uang-uang yang terkait dengan rekening Malaysia itu dibekukan. Termasuk punya Tarifin ini. Dibekukan kan? Sesudah zaman Orde Baru, tahun 70-an gitu, dia nagih ke pemerintah dengan bukti-bukti yang ada di bank maupun pada dirinya. Benar negara punya utang, gitu kan? Negara mau bayar. Tapi tidak bayar-bayar. Masuk ke pengadilan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat Mahkamah Agung, kasasi, menang dia. Negara harus membayar. Negara harus membayar. Sudah, datang ke Menteri Keuangan. Ya mau bayar, tapi tidak bayar-bayar. Akhirnya sesudah itu minta bayar saya katanya. Tapi tolong minta penghitungan dari Mahkamah Agung. Kalau dalam rupiah, hutang dalam rial ini berapa rupiahnya? Dihitung oleh Mahkamah Agung sekitar 175 miliar. Ini milik, Tarifinnya udah meninggal. Ini ahli warisnya yang sudah ke notaris bahwa ini ahli waris berhak atas itu. Tapi tidak dibayar juga. Tidak mau. Oleh Kementerian Keuangan? Bayar. Sesudah dihitung oleh, katanya mau dibayar kalau sudah dihitung oleh oleh Mahkamah Agung. Pada waktu itu sudah dihitung oleh Ketua Mahkamah Agung ini hutangnya sekarang sekian, harap bayar. Tidak bayar juga. Gitu. Padahal dari Mahkamah Agung sudah lapor ke saya, Pak, kalau negara mau bayar, gitu. Kalau negara mau bayar, saya kasihkanlah 50 miliar untuk negara. Hibah. Saya cuma dari ahli warisnya. Dari ahli warisnya datang ke saya. Enggak mau bayar juga. Sehingga saya panggil, berapa sih utang negara? Ada macam-macam gitu. Nah ini enggak mau bayar. Ada apa yang dibayar? Pak, nanti kalau bayar nanti semua minta bayar. Lah iya dong kalau punya utang. Kalau rakyat utang kita kejar-kejar kayak BLBI itu. BLBI saya enggak sampai 2 tahun kita dapat 41 triliun coba. Ini 5,8 triliun bertahun-tahun dan enggak bayar. Saya bilang, ada yang sampai puluhan tahun. Kalau yang Tarifin itu kan sampai puluhan tahun. Iya. Nah sampai akhirnya ketika saya mau berhenti jadi menteri itu, saya kirim surat. Hutang kepada rakyat itu kalau sudah putusan pengadilan kan Mahkamah Agung menyebut bunga kalau tidak dibayar, bunga setiap bulan sekian. Itu Anda bayar bunga, sengaja membayar bunga, sengaja tidak bayar dan negara hutangnya naik, itu berarti korupsi, merugikan negara. Karena mampu bayar, tidak bayar, tapi bertambah terus hutangnya. Hutangnya makin bertambah. Iya. Saya kirim surat gitu atas kemana Pak mengirim suratnya? Ke Menteri Keuangan. Oke. Ada. Saya kirim surat langsung ketika saya mau berhenti menteri. Ini saya tidak ngurus ini lagi sekarang. Hutang harus dibayar sesuai dengan arahan Presiden 2 kali. Dan kalau Anda tidak mau bayar, menurut putusan Mahkamah Agung, bunga setiap hutang itu kalau tidak salah setiap bulan tuh 2% atau berapa kalau tidak dibayar. Itu udah besar sekali. Presiden Jokowi tahu Pak apa yang terjadi itu? Tahu, saya lapor terus. Saya lapor. Lupa Pak Jokowi yang suruh bayar. Sebagai ketua tim itu ya? Iya. Bapak mempertanggungjawabkan ke Pak Jokowi. Bilang kalau hutang kepada rakyat bayar dong. Saya ditanya terus nih setiap orang kata Pak Jokowi kan. Iya. Hutang tidak dibayar. Tapi Menteri Keuangannya nggak mau bayar. Ada rincian keuangannya yang di persentase ini. Kalau ditanya tidak bayar, tidak jelas jawabannya. Sehingga saya kirim surat, sesudah saya bicara dengan KPK, dengan Marwoto waktu itu, Pak Marwoto. Alex Marwoto. Pak Marwoto, kalau ini ya, ada negara harus bayar. Menurut putusan Mahkamah Agung dengan bunga sebulan sekian. Kalau misalnya negara tidak mau bayar, padahal ada bunganya, itu korupsi enggak? Oh bisa Pak, itu korupsi katanya. Bisa korupsi. Menambah beban negara. Itu. Padahal harusnya Anda bayar lalu hutangnya bertambah terus, padahal itu akan menjadi hutang terus sampai selamanya. Wah ini bisa serius urusannya kalau kemudian besok bisa dibuka kembali Pak itu kemudian dinilai sebagai sebuah tindakan korupsi. Saya Pak. kemanusiaan lah, kemanusiaan untuk Pak Purbaya ini juga ditangani di samping kejahatan-kejahatan di perpajakan dan bea cukai tadi. Itu modus. Itu saya kira ya untuk Pak Purbaya. Ada banyak yang mesti dibenahi Pak Purbaya di Kementerian Keuangan rupanya ini. Saya mengucapkan selain ke Pertamina kemana-mana itu ternyata di dalam sendiri ada banyak masalah Pak Mahfud. Kita lihat Pak kalau gitu.